Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita gunakan waktu untuk sarana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, khususnya untuk warga Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah. Sarana untuk berdakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengikuti Muhammadiyah dengan sebenar-benarnya, maka akan masuk surga dan selamat dunia dan akhirat. Tujuan dan dasar dan tujuan Muhammadiyah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dengan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam serta meningkatkan kualitas hidup umat. Jadi para pendahulu kita itu mempunyai risau kepada umat yang dahulu yang jauh dari agama, jauh dari syariat. Maka para pendahulu ini berpikir bagaimana manusia, umat, khususnya umat Islam ini bisa mengenal Allah, menjalankan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka sebagai warga Muhammadiyah itu harus menghidupkan Sunnah dan berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, nilai-nilai dasar. Jadi Muhammadiyah itu bukan hanya organisasi sosial, bukan hanya perkumpulan manusia, tetapi mempunyai nilai-nilai yang menjunjung tinggi, memuliakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat, membaca syahadat, 2 kalimat syahadat. Maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan dunia dan seisinya. Kita harus yakin yang menciptakan gunung adalah Allah, yang menciptakan lautan itu adalah Allah. Karena Allah adalah satu-satunya pencipta, tidak ada tandingan. Dan Allah ini adalah yang mengatur semua yang ada di dunia, baik di bumi maupun di langit. Ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Bintang di langit itu bisa kelihatan indah, kelihatan bagus karena diatur dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mau diatur juga. Kalau tidak mau diatur maka saling bertabrakan, maka tidak kelihatan indah, tidak bagus. Allah yang mengatur menurunkan hujan. Hujan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang di suatu kampung, daerah sama-sama satu
desa yang sebelah hujan, yang sebelah tidak. Karena ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada istilah orang itu bisa menahan hujan atau menolak hujan itu bohong. Buktinya mereka mengaku bisa menahan hujan. Kalau biasanya kalau di Jawa itu ada orang hajatan supaya tidak hujan, maka menahan, ditahan atau disingkirkan. Itu adalah sebenarnya bohong. Coba mereka ditanya, apakah mereka yang bisa katanya menahan hujan ini mampu menahan air kencingnya sendiri. Jadi kalau mau kencing suruh menahan selama 1 jam saja, tidak lama-lama. Pasti dia tidak kuat. Makanya semua itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun kalau mau diatur oleh Allah, maka manusianya kan kelihatan indah, bagus, akan selamat. Tapi kalau tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini menjadi makhluk yang sangat hina. Yang kedua adalah risal. Allah itu maha maha pencipta, maha mengatur dan maha memberikan rezeki. Jadi semua makhluk hidup yang di dunia ini itu yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluk yang paling kecil dan yang paling besar, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan, rezeki. Maka orang itu kalau rezekinya masih, jatah rezekinya itu masih, maka orang itu masih hidup. Tapi kalau rezekinya sudah habis jatahnya, manusia itu akan mati. Itu kita harus percaya. Rezeki itu tidak akan tertukar dengan orang lain. Yang kedua adalah risalah, yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Muhammadiyah itu kalau pengen selamat, ya ikut pada Rasulullah, bukan ikut yang lain. Yang dicontoh adalah Rasulullah, karena Rasulullah SAW sudah berjanji semua umat Islam itu akan masuk surga kecuali yang enggan atau tidak mau. Maka para sahabat itu bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat menghidupkan sunnahku, maka dia akan masuk surga. Kadang orang Islam zaman sekarang ini sudah pangling dengan sunnahnya Rasulullah. Ada orang yang menghidupkan sunnah, ada orang pakai jubah, pakai celana cingkrang, katanya teroris. Ada orang yang memanjangkan jenggotnya, katanya kambing. Itu kan sudah menghina sunnahnya Rasulullah SAW. Katanya umat Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang meniru Rasulullah kok dihina, dibenci. Itu namanya bukan umatnya Rasulullah. Makanya
orang yang akan masuk surga itu orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, baik sunnah di dalam beribadah, sunnah di dalam pergaulan, dan sunnah-sunnah yang lain. Dan siapa yang tidak mau, waman asani faqad aba, orang yang ingkar terhadap sunnahku. Di orang yang orang yang mengingkari sunnah, ya. Itulah orang yang tidak mau masuk surga. Itu kata Rasulullah SAW seperti itu. Maka mari kita sebagai warga Muhammadiyah kita tunjukkan bahwa kita adalah cinta Rasulullah, bahwa kita adalah ahli sunnah wal jamaah, karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah akhlak, meningkatkan akhlak yang mulia dan berbudi luhur. Ditunjukkan bahwa kita itu seorang muslim itu akhlaknya baik. Karena yang menunjukkan kebaikan atau menunjukkan kemuliaan itu adalah pada akhlak. Orang sepandai apapun, orang pandai ilmu agama, dapat gelar sarjana agama, tapi kalau akhlaknya itu tidak bagus, ya tidak akan masuk surga. Karena Rasulullah SAW diutus di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Maka saya mengajak kepada warga Muhammadiyah pada khususnya untuk memperbaiki akhlak menjadi benar-benar manusia yang baik. Yang pada ilmu itu mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu sangat penting. Orang ibadah tanpa ilmu itu ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu sangat penting, terutama ilmu agama. Contoh saja yang mudah, orang sholat itu kalau tidak pakai ilmu sholat, ya sholatnya tidak diterima. Kalau sholat subuh, kalau menurut syariat itu 2 rakaat, kita kerjakan, wah mumpung waktunya longgar, subuh tak gawe 3 rakaat, itu kan tidak sesuai dengan syariat. Maka amal ibadahnya tidak diterima. Makanya kita harus semangat belajar, kita semangat menuntut ilmu untuk mencapai kesempurnaan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu ibarat mobil, ilmu itu adalah sebagai setir. Lah mobil itu kalau tidak ada setirnya, melaku ya nuburi apa-apa. Yang di depan ya ditabrak. Begitu juga orang itu kalau semangat beribadah tanpa ilmu, ya ibadahnya ora karu-karuan. Yang penting kanggone wong apik, tapi belum tentu bagi Allah itu baik. Makanya semangat beribadah ini harus kita dasari dengan ilmu, supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, amal. Melakukan amal soleh dan berkontribusi pada masyarakat. Sebagai umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah ini semangat beramal. Jadi saling ta'awun.
Di apa yang didapatkan ya diamalkan, ilmu ya diamalkan, syariat diamalkan. Tidak hanya dipelajari saja, karena agama ini orang pinter-pinteran ilmu, tapi bagaimana berlomba-lomba untuk mengamalkan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang selanjutnya adalah prinsip hidup. Manusia hidup itu harus punya prinsip. Pertama, takwa, menjalankan hidup dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen dimuliakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, ya harus bertakwa pada Allah. Yang kedua, ikhlas, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan tulus. Jadi kalau beramal itu ya tanpa pamrih, orang supaya dipuji orang, mencari aleman ya. Kalau ada orang beramal hanya mencari pujian orang lain, ya amalnya hilang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersedekah banyak, tapi niatnya supaya dianggap sebagai seorang dermawan, biar dipuji oleh orang lain, maka itu amal tidak ikhlas dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar. Jadi orang itu kalau menjalankan ibadah itu harus berdasarkan dengan hati yang sabar. Beramal pun seperti itu, harus dengan sabar. Sabar menghadapi kenyataan hidup. Sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, segala urusan kita serahkan kepada Allah, kita bersandar kepada Allah dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai warga Muhammadiyah berarti kita sebagai umatnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah, maka tunjukkanlah kita sebagai benar-benar seorang muslim yang baik, muslim yang sejati, bukan hanya Islam-Islaman tok. Orang mung KTP ini Islam, nak sing hanya KTP-nya ya besok yang masuk surga cuman KTP-nya, orangnya masuk neraka KTP-nya masuk surga, karena Islam KTP. Karena orang Islam ya, kemaksiatan yang paling besar itu adalah orang Islam yang meninggalkan sholat. Kalau ada orang berzina, ada orang mabuk-mabukan, itu belum seberapa kesalahannya. Tapi kalau ada orang Islam yang meninggalkan sholat, itu dosanya melebihi orang yang berzina, melebihi orang yang mencuri. Itu dosanya orang yang meninggalkan sholat. Marilah, makanya kita sebagai warga Muhammadiyah ini kita tunjukkan yang baik, sikap yang baik, taat pada Allah, ibadah kepada Allah yang baik, yang khusyuk, ya. Supaya hidup kita ini mulia, hidup kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini sedikit yang saya sampaikan melalui channel PCPM Kemalang sebagai
media pendidikan kita mendidik sebagai sarana dakwah, mari kita dukung dan kita hidupkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.